Jeddah Pare Tonu Bucu. Mata pencarian orang-orang di Flores Timur dahulu kala adalah nelayan dan meramu hasil hutan. Menjadi nelayan adalah pekerjaan kaum lelaki, sedangkan meramu hasil hutan adalah tugas kaum wanita Flores Timur. Dengan mata pencarian yang sederhana ini, penduduk setempat seringkali ditimpa bencana kelaparan. Apalagi pada waktu tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, kacang-kacang, labu, jewawut, dan lain-lain belum dikenal oleh masyarakat. Hingga pada suatu waktu terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat di Flores Timur. Bencana kelaparan ini menimpa seluruh penduduk, termasuk satu keluarga yang terdiri dari 8 bersaudara. Kedelapan bersaudara ini terdiri dari 7 orang lelaki dan seorang wanita yang bungsu. Nama si bungsu ini ialah Jeddah Pare Tonu Bucu. Dikisahkan pada suatu musim kelaparan yang hebat, Jeddah, nama panggilan si bungsu ini, mengajak saudara-saudaranya untuk menebas hutan dan membuat kebun. Setelah itu selesai dipagari, maka musim hujan pun tiba. Ketujuh saudara lelaki Jeddah bingung karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka tanam di kebun itu. Dalam kebingungan ini, pada suatu malam dengan air mata yang melinang, Jeddah meminta kakak-kakaknya agar keesokan harinya mereka pergi bersama-sama ke kebun yang mereka buat. Di sana, Jeddah akan memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang mereka harus kakak-kakaknya perbuat agar kebun itu menghasilkan bahan makanan yang baik. Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, Jeddah membangunkan kakak-kakaknya untuk berangkat ke kebun. Sepanjang perjalanan, kakak-kakak Jeddah hanyut dalam kebingungan dan semuanya membisu seribukan. Ketika matahari mulai memancar sinarnya di ufuk timur, mereka tiba di kebun. Lalu Jeddah meminta kakak-kakaknya memancang sebatang kayu di tengah-tengah kebun. Lalu Jeddah meminta pula agar sebuah batu ceper yang besar diangkat dan diletakkan di dampingan dengan batang kayu yang sudah dipanjang. Kemudian Jeddah duduk bersila di atas batu ceper itu, lalu memanggil kakak-kakaknya untuk berdiri mengelilingi. Kemudian dengan tenang, Jeddah berkata kepada kakak laki-lakinya yang paling muda, kata dia, "Dengarlah apa yang saya pesan, dan setelah saya selesai berpesan, kerjakanlah apa yang saya bermohon. Jangan takut, jangan sedih, sebab apa yang kupesankan sesuai dengan hendak. Penggalah kepalaku, dan jika nyawaku sudah melayang, biarkan darahku membasahi batu tempatku duduk dan terus mengalir ke seluruh pojok kebun. Darah adiknya itu dibiarkan membasahi batu ceper itu dan terus merembes ke semua pojok kebun mereka." Setelah itu, ketujuh bersaudara itu kembali ke rumah dengan hati yang sangat sedih. 6 hari kemudian, ketujuh bersaudara itu datang kembali ke kebun dengan pesan Jeddah. Setiba di kebun, mereka heran dengan perasaan gembira dan sedih silih berganti, sebab di seluruh kebun itu tumbuh berbagai pangan yang sangat subur, yaitu padi, jagung, labu, jewawut. Beberapa bulan kemudian, musim panen pun tiba. Seluruh hasil panen mula-mula dikumpulkan di atas batu ceper sebagai suatu peringatan. Setelah semua itu hasil panen terkumpul, barulah diangkat ke rumah dan dimasukkan ke dalam rumah. Sejak itu, ketujuh bersaudara serta seluruh keturunan mulai hidup makmur dan bebas dari bencana hal. Itulah sebabnya sampai hari ini setiap sawah dan kebun di sana selalu ada batu ceper dan tiang panjang di dalamnya.
Batu cipir dan tiang panjang itu disebut Jedo Pare Tonurut. Itulah tempat meletakkan semua bibit yang hendak ditanam dan tempat mengumpulkan seluruh hasil panen di bawah kon. Hal ini dibuat sebagai kenangan dan sekaligus sebagai penghormatan bagi Jedo Pare Tonurut yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kemakmuran saudara-saudara. Kini Jedo Tonurut telah tiada dan tinggal kenang. Tetapi cita-cita dan pengorbanannya akan tetap dikenang sepanjang